Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-33. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 19. Kutipan ini berbicara mengenai nubuat akhir zaman yang disampaikan oleh Yesus. Kisah kutipan ini diawali dengan komentar banyak orang, juga para murid Yesus, terhadap keindahan bangunan Bait Allah. Bait Allah dihiasi dengan berbagai macam batu berharga warna-warni, juga barang-barang persembahan yang sangat elok. Dan ketika orang mengagumi keindahan Bait Allah yang begitu memukau pada waktu itu, Yesus langsung mengatakan bahwa akan tiba saatnya semuanya itu akan dihancurkan. Semuanya itu akan dimusnahkan. Orang tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dibuat rata. Mengapa Yesus berkata demikian? Situasi yang terjadi pada zaman Yesus boleh dikatakan adalah situasi yang tidak karu-karuan. Kalau orang Indonesia mungkin mengatakan zaman edan. Mengapa demikian? Sudah beberapa abad bangsa Yahudi ini atau wilayah Yudea dan sekitarnya ini dikuasai oleh bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Awalnya adalah bangsa Yunani. Mereka mengubah semua tatanan kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Juga budaya-budaya Yunani dibawa dan menggantikan banyak macam hal yang telah dihidupi oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Setelah budaya Yunani meredup, datanglah penguasaan Romawi. Mereka juga mengubah banyak tatanan. Hal ini menimbulkan berbagai macam kekacauan dalam kehidupan di masyarakat. Banyak orang-orang Yahudi yang mencoba untuk berontak. Mereka mencoba melawan para penjajah. Dan dengan sangat mudah mereka dibasmi, mereka dikalahkan. Dalam situasi seperti inilah gaung tentang kehadiran Sang Mesias sangat besar. Namun demikian, orang masih menunggu-nunggu bagaimana dan kapan Mesias ini akan datang. Banyak orang-orang Yahudi yang merupakan tokoh di tengah masyarakat mengadakan perlawanan secara bawah tanah. Maksudnya, secara kasat mata mereka bekerja sama dengan penjajah. Mereka tidak mau diusik kedudukan mereka, jabatan mereka, ataupun kepentingan-kepentingan mereka. Namun sebetulnya mereka menyimpan rasa dendam dan sakit hati sambil menanti-nanti kedatangan Mesias. Gerakan Yesus dianggap sebagai gerakan yang juga bisa membahayakan keselamatan seluruh bangsa. Maka Yesus pun mendapatkan nasib yang serupa. Yesus pun nanti akan dibinasakan. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa Yesus mengkritik
bait Allah. Apa salahnya dengan bait Allah? Kenapa Yesus harus bernubuat bahwa bait Allah akan hancur? Bersamaan dengan situasi penjajahan, terjadi juga kemerosotan di bait Allah. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak penjajah atau pemerintah Romawi, banyak tingkah laku tokoh-tokoh agama yang kemudian tidak sesuai lagi dengan tujuan keberadaan bait Allah. Kita menemukan beberapa contoh yang disampaikan di dalam Injil. Misalnya Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dan dia memerintahkan supaya mereka pergi menghadap imam, menunjukkan kepada para imam bahwa mereka sudah sembuh. Tetapi betapa sulitnya prosedur untuk bertemu dengan para imam. Mereka mengalami kesulitan dan akhirnya hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus lalu menyatakan bahwa Yesuslah bait Allah yang baru. Selain itu kita juga melihat kisah orang Samaria yang murah hati. Sebelum orang Samaria ini lewat, ada orang Lewi, ada seorang imam. Mereka ini adalah petugas bait Allah. Namun kita melihat mereka tidak peduli dengan orang yang sedang menderita. Mereka tidak peduli dengan orang yang sedang dirampok. Mereka tidak lagi bisa menjadi sesama bagi yang lain. Ada juga kisah 2 orang yang pergi beribadat atau berdoa di bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai. Si orang Farisi menyombongkan diri dengan berbagai macam kehebatan yang dia miliki. Sedangkan seorang pemungut cukai yang berdoa ini, dia hanya bisa mohon belas kasih Tuhan. Inilah contoh-contoh dalam Injil yang ditunjukkan, yang mau mengatakan bahwa lembaga bait Allah pun sudah tidak layak lagi berdiri. Mereka ini sudah hampir roboh. Maka ketika tahun 70 Titus menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait Allah, sebetulnya apa yang dibuat oleh Titus hanya merupakan sebuah tindakan kecil, merobohkan lembaga keagamaan yang sebenarnya memang sudah rapuh. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus dalam warta Injil ini mau mengajak para murid mensikapi kedatangan akhir zaman bukan dengan sembarangan menerima warta dia ada di sini, dia ada di sana, atau Mesias adalah ini, atau akulah Mesias. Para murid diminta untuk tidak serta-merta langsung percaya. Mesias bukan kedudukan. Mesias bukan soal pangkat. Tetapi Mesias adalah kedatangan zaman yang memerdekakan, yang memberikan kelegaan. Ketika keselamatan datang, orang harus merasakan bahwa mereka dilegakan, mereka dimerdekakan. Mereka yang berbeban berat karena penindasan orang lain, mereka yang berkeluh kesah karena berbagai macam beban yang ditimpakan dalam hidup mereka. Dengan kedatangan jalan Mesias, zaman Mesias, zaman keselamatan, mereka diberi kelegaan, mereka diberi jalan keluar yang
memerdekakan, yang membuat mereka tidak lagi berbeban. Bagaimana dengan warta ini di zaman kita sekarang ini? Kita juga melihat di sekitar kita ada banyak sekali penindasan, ada banyak sekali persoalan, ada berbagai macam beban yang memberatkan orang. Banyak manusia, banyak bangsa menderita. Lebih-lebih akibat COVID. Betapa banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Zaman Mesias berarti zaman yang memberikan kelegaan. Maka kita diajak untuk melihat dengan jelas tanda-tanda yang datang. Apakah tanda-tanda yang datang ini memberikan kelegaan, memberikan rasa damai, memberikan kemerdekaan? Apakah keputusan-keputusan para pemimpin kita membuat kita menjadi lega, membuat kita menjadi merdeka? Apakah tokoh-tokoh agama mewartakan warta-warta yang melegakan hati, membuat orang menjadi adem, membuat orang menjadi damai? Atau sebaliknya, justru membuat orang saling bermusuhan, membuat orang saling menjatuhkan, membuat orang saling mencelakakan? Kalau itu yang datang, jangan percaya. Karena kedatangan Mesias, kedatangan zaman pengharapan, zaman yang memberikan kelegaan dan kemerdekaan. Semoga tanda-tanda itu kita lihat dan kita tangkap ada di zaman sekarang ini. Amin.